Database. Sudah cukup lama tidak mendengar nama itu. Dari sejak lulus SMK hingga semester 2 perkuliahan. Mungkin tidak terlalu lama sih. Jadi, database atau basis data adalah kumpulan informasi terorganisir yang disimpan secara elektronik, memungkinkan data diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dari ketiga kata tersebut, konsep utama dari database adalah create, read, update, and delete, atau yang disingkat CRUD. Sistem ini beroperasi menggunakan DBMS atau sistem manajemennya. Salah satu contohnya adalah MySQL yang akan kita gunakan di video kali ini. Database diibaratkan sebagai lemari. Terdapat bagian-bagian lemari dengan beda ukuran. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang laci, dan sebagainya. Itu merupakan tabelnya. Di dalam lemari terdapat rak yang merupakan kolom di dalam tabel tersebut. Di pemrograman database sendiri, kalian memerlukan yang namanya localhost atau server web lokal. Sesuai namanya, localhost menggunakan komputer atau laptop kalian sebagai server lokal tanpa internet yang digunakan oleh developer untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi atau website yang mereka buat sebelum nantinya dirilis ke publik di internet. Sebelum kita mulai pemrogramannya, saya Muhammad Abidin dengan NIM 37 dari Pendidikan Komputer 25A yang akan melakukan pemrograman database sebagai tugas praktikum saya di video kali ini. And let's get started. Alright, kita sudah masuk di desktopnya. Langsung saja kita buka aplikasi Exam yang merupakan software penyedia localhost tersebut, dan kita akan jalankan kedua modul, yaitu Apache dan MySQL. Tunggu hingga indikator berwarna hijau, lalu kita bisa jalankan pemrograman di terminal menggunakan Windows Terminal atau tombol shell di samping ini. You know what? I have something different. How about kita ketiknya di Notepad. Di sini saya punya trik yang berbeda. Nah, karena tema database yang akan saya buat yaitu tentang tim e-sport Valorant atau VCT, maka saya akan buat kedua tabel, yaitu tabel teams dengan ID tim integer 5, primary key not auto increment, lalu ada nama tim dengan varchar 50 not known, dan ada region dari mana tim tersebut dengan 60-an Amerikas, Middle East, Middle East, double Pacific, dan China. Dan yang terakhir adalah nama coach di setiap tim tersebut. Setelah itu titik kurung dan titik koma.
insert into player value. Nama dari setiap player pada tim tersebut kita masukkan secara random. Yang pertama ada force item, pemain asal Indonesia yang kita kenal dengan nama Jason Susanto, dan role-nya adalah Bucks. Yang kedua ada Davai, pemain asal Malaysia yang kita kenal dengan nama Kalbish Bushaidi, dan role-nya adalah inisiator dan sentinel, namun saya akan bahas di akhir. 3, kita ambil Ethan dengan nama Ethan Arnold, dan role-nya adalah inisiator. Dalam pemrograman database, kalian harus teliti dalam penulisan atau pengetikan kode tersebut, karena jika terdapat satu kode yang mungkin ketinggalan koma atau bisa mendapatkan hasil yang berbeda atau output yang berbeda. Setelah kita mengetik semua kode di notepad, kita pastikan kalau di kode tersebut tidak ada yang salah. Dan setelah saya periksa, ternyata saya ketinggalan satu, yaitu ID tim di setiap player. Jadi saya akan tambahkan satu kolom lagi. Setelah itu kita akan buka terminalnya di tombol shell pada sang berikut ini. Sepertinya saya tidak sengaja nge-paste. Kita akan buka terminal, lalu kita ketik mysql root, lalu kita akan buat database baru, yaitu VCT dengan nama VCT, dan use VCT untuk beralih ke database tersebut. Selanjutnya kita akan copy kode yang sudah kita ketik tadi. Lalu untuk bagian ini saya akan masukkan satu persatu. Dan kita akan masukkan data ke tabel player, dan selesai. Kita akan coba untuk show tables yang sudah kita buat. Itu terdapat dua tabel, yaitu tabel player dan teams. Kita akan coba desk teams untuk melihat struktur tabelnya. Itu juga untuk table players.
Nah, bagaimana jika kita ingin melihat data yang sudah kita tambahkan? Kita tinggal ketik insert, kita tinggal ketik select bintang from, misalnya teams. Kita lihat data di dalam tabel teams. Lalu kita lihat data di dalam tabel players, dan ini bentuknya. Di tabel player kita bisa lihat kalau susunannya mungkin kurang rapi karena playernya terpisah, karena playernya tidak terurut berdasarkan tim. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mengurutkan tabel berdasarkan berdasarkan kolom tertentu? Kita bisa select bintang from players order by ID team, lalu akan muncul susunannya seperti ini: for second, data infi something, dan sini. Bagaimana misalnya kalau kita ingin mengubah data pada tabel? Kita bisa ketik update players set, misalnya Davai, seperti yang saya bilang di awal. Kalau Davai juga bermain sebagai sentinel dengan role sentinel. Kita akan ketik set role sentinel where IBN Davai. Setelah itu data akan diupdate berdasarkan kode yang sudah kita ketik. Dan di sini tulis kalau Davai sudah berganti jadi sentinel. Alright, that's all for now. Itu saja untuk penjelasan saya mengenai pemrograman database. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, and I'm signing out.